Kenapa rempah? Karena memang background pengalaman keluarga sih Mas. Jadi dulu ibuku jualan jamu gendong kayak gitu. Jadi ya ada knowledge yang nyampe ke aku, terus itu bisa diturunkan jadi sebuah tempat di mana sebuah tempat itu berkonsep rempah shop atau spesies bar. Karena dulu kan hampir tiap hari bantuin jualan jamu, akhirnya tiap hari minum, terus dalam otak tuh udah punya bayangan kalau karakter kunyit dicampur kayak gini akan masuk gitu. Nah, seringkali kita menemukan customer yang, Mas, aku mau menu yang gak ada rempahnya deh gitu. Nah, itu pasti di awal akan selalu aku kasih yang ada rempahnya, tapi dengan catatan aku garansi kalau emang nanti ternyata kamu tetap nggak suka sama misalkan coklat jahe cinnamonku, aku ganti kopi susu gula kelapa aku yang sama sekali nggak ada rempahnya gitu. Nah, itu jadi salah satu cara untuk bangun hubungan sama si customer gitu. Terus dari pengalaman dan SOP itulah yang akhirnya bikin kita jadi cukup punya ikatan lah sama si teman-temannya Wirati gitu. Dan itu berimpact banget ke, ya kadang kan namanya brand kan akan ada naik turun gitu kan, tapi karena memang kita udah bangun hubungan itu, jadi akhirnya mereka pada support gitu. Saat mayoritas kedai di Jogja itu tergila-gila dengan kopi, yang satu ini justru melawan arus dengan mengkonsep kedainya adalah kedai rempah atau spices bar. Kedai ini berdiri sejak tahun 2022 dan ownernya Mas Fatah mengatakan bahwa jauh sebelum tren kopi melanda, justru tren rempah sudah melanda terutama di Jogja. Entah rempah-rempah ini berbentuk sebagai jamu atau sesimpel menu-menu di angkringan seperti jahe anget, susu jahe, dan semacamnya. Selain itu ada alasan emosional kenapa Mas Fatah membuat kedai ini sebagai kedai rempah-rempah alias spices bar. Dan inilah Wirati. Salam aku Fatah Mas, dari Wirati Spices Bar. Jadi kenapa akhirnya ke rempah sedangkan Jogja lagi banyak hits tentang kopi gitu. Sebenarnya kalau dari aku malah ngelihat dari sudut yang lain Mas gitu. Jadi sebelum kopian ada, Jogja tuh ada ribuan angkringan. Orang ke angkringan belinya apa Mas? Jahe susu, itu rempah gitu. Jadi sebenarnya produk rempah itu sebenarnya udah diterima, karena sampai sekarang pun angkringan masih tetap berdiri gitu. Jadi dari situ kita kayak ngelihat peluang lah gitu. Ternyata dengan adanya angkringan itu bisa jadi sebuah sampel bahwa ternyata rempah tuh bisa diminati gitu. Tinggal gimana cara kita create dengan istilah yang terbaru gitu. Jadi kayak gimana kita bisa membuat rempah walaupun sama-sama dari jahe, tapi cukup beda dengan angkringan, biar secara pride, secara lifestyle itu bisa lebih oke lah buat khususnya anak muda gitu. Dan terus juga kenapa rempah? Karena memang background pengalaman keluarga sih Mas. Jadi dulu ibuku jualan jamu gendong gitu. Jadi ya ada knowledge yang nyampe ke aku, terus itu bisa diturunkan jadi sebuah tempat di mana sebuah tempat itu berkonsep rempah shop atau spesies bar. Sebenarnya kalau untuk ngerti dalam tanda petik, dari aku bisa dibilang ngerti secara karakter rasanya. Tapi kalau untuk kandungan rempah secara bahan, secara kayak kandungan kimiawi macam-macam, itu saya masih harus belajar lagi gitu. Tapi paling nggak secara karakter rasa cukup ngerti, karena dulu kan hampir tiap hari bantuin jualan jamu, akhirnya tiap hari minum, terus dalam otak tuh udah punya bayangan kalau karakter kunyit dicampur kayak gini akan masuk gitu. Jahe akan masuk, kencur akan masuk, jadi kayak gitu. Terus kalau untuk background barista, dulu sempat magang Mas selama 3 bulan di salah satu coffee shop di Jogja yang sekarang udah bukan coffee shop lagi, sekarang jadi ayam-ayaman gitu. Dulu 3 bulan magang di sana. Jadi akhirnya dapat knowledge tentang gimana cara metode untuk bikin kopi susu, bikin latte gitu kan. Terus ada knowledge tentang rasa rempah akan enak dicampur kayak gini, terus dipadukan jadi satu, jadilah Wirati. Jadi kita ngolah rempah jadi 2 metode. Pertama kristalisasi, jadi kayak kalau di kopi saat di situ udah nggak ada ampasnya, kayak Nescafe mungkin ya, jadi kan nggak ada ampasnya itu gitu. Yang kedua tuh pengeringan tuh nanti rempah yang kita keringkan, terus metodenya dengan penyeduhan alat teh gitu Mas. Makanya mungkin kita masih pakai kata-kata teh ya di belakangnya, karena memang beberapa menu kami memang diseduh dengan metode teh gitu. Itu berapa bulan ya? Ya 3 bulan awal itu kayak bener-bener darah dan air mata sih Mas gitu. Kayak sehari ada 4 orang datang tuh kayak alhamdulillah ada yang mau datang gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya ada momentum konten customer yang datang ke Wirati cukup naik di TikTok. Walaupun naiknya karena segi tempat, tapi memang dari narasi konten itu memang diiringi dengan gila nih, nggak nyangka rempah jadi seenak ini rasanya gitu. Nah, akhirnya jadi momentum yang
bikin orang penasaran buat ke Wirati karena tempatnya maupun karena pengen nyobain perpaduan antara bahan-bahan kekinian sama rempah-rempah gitu Mas. Jadi dulu kan mumpung ada ini aja, jadi dulu kan pos satpam di Hotel Kamu Lawasan dengan tempat sekecil ini, ukuran sekecil ini, gimana caranya biar bisa dibikin kayak kedai rempah gitu. Jadi dengan mungkin lebarnya cuma 2 meter, panjangnya cuma 1,6 meter, gimana caranya barang-barang dan alat-alat bisa masuk jadi satu tempat di situ. Nah, karena memang dalam tanda petik umpuk-umpekan ya di dalam ya, akhirnya kita bikin rasik sekalian gitu. Yaudah gimana caranya biar lebih berantakan lagi, tapi berantakan secara konsep ya, jadi atau mungkin orang-orang bilang estetik gitu. Jadi karena sumpek sekalian kita berantakin tapi dengan konsep gitu. Itu gambaran para pelanggan. Jadi kita nyediain krayon sama kertas kecil gitu. Terus misalkan nanti kayak customer sambil nunggu menu, kita kasih itu terus sambil melukis. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya memang agak kesusahan karena tempatnya udah mulai penuh gitu kan. Jadi untuk sementara krayon sama lukisan itu sementara kita hold dulu Mas gitu. Sambil kita mikirin cara gimana caranya bikin space lagi untuk nempel-nempel itu lagi ya, gitu. Itu doa yang selalu aku panjatkan tiap hari Mas gitu. Jadi gimana caranya biar akhirnya banyak bermunculan brand-brand yang berfokus ke rempah. Sebenarnya nggak cuma itu aja. Kami juga berharap semoga banyak coffee shop yang akhirnya mengeluarkan submenu rempah-rempah juga gitu. Jadi biar akhirnya bisa dibilang kayak hasil unggul di negara kita kan salah satunya rempah ya, yang memang udah sangat terkenal dulu ya, itu bisa diragukan lagi lah. Itu juga bisa naik juga kayak layaknya kopi gitu. Jadi aku harapnya sih akan mulai muncul banyak kompetitor baru sama banyak coffee shop yang udah ngeluarin supaya produk-produk rempah gitu. Kalau yang kami lihat malah mungkin marketnya akan makin melebar gitu. Jadi pada akhirnya malah rempah akan semakin diminati sama orang-orang yang dulunya nggak suka rempah gitu. Mungkin mirip case-nya sama kopi kali ya. Jadi sebelum ada kopi khusus gula aren, dulu orang ke coffee shop jarang banget Mas. Paling yang mau manis Vietnam drip gitu. Terus muncul kopi susu gula aren. Gila rasanya kayak es krim nih gitu. Akhirnya orang-orang yang tadinya nggak suka ngopi jadi bisa minum kopi, yaitu kopi susu gula aren itu gitu. Akhirnya banyak banget anak-anak yang dalam tanda petik merubah mindset lah. Yang dulunya kopi pahit, kopi rasanya bikin macam-macam gitu kan. Akhirnya setelah muncul opsi itu semua orang bisa menikmati. Itu harapanku rempah juga kayak gitu ke depannya gitu. Sebenarnya itu menu yang dari dulu sebenarnya ada sih Mas. Kopi rempah tuh bahkan dari Timur Tengah kan udah banyak banget itu kan. Jadi kayak sebenarnya dalam asumsiku tuh kayak sebenarnya tuh udah nyambung dari dulu. Tinggal kita poles lagi gimana caranya biar perpaduan rasanya itu bisa diterima oleh lidah di masyarakat lokal gitu. Kayak misalkan di India tuh ada chai tea gitu kan, terus atau mungkin di Timur Tengah ada kopi yang campur sama rempah itu kan sebenarnya kan poin-poin yang itu bukan hal yang baru gitu, bukan hal yang baru, tapi mungkin secara karakter rasa harus kita sesuaikan gitu. Makanya kita bikin kristal sendiri itu untuk membuat taste dan rasa yang memang ini tuh bisa kami bilang kayak rasa yang paling aman untuk lidah orang-orang lokal gitu. Karena memang kita homemade ya, dan memang kita kan selain rempah kan kita juga kayak punya hubungan baik dengan para petani gula, petani lemon, dan itu memang kami ambil dari tempat tinggal saya di Kebumen gitu. Jadi kita bisa dengan mudahnya dapat barang-barang itu yang memang dengan kualitas paling bagus dan langsung tangan pertama dari mereka. Itu bisa kita tawarkan juga ke B2B untuk masakan atau mungkin minuman. Terus kalau terkait sama rempah yang kita bikin, itu juga nanti bisa pengembangannya sangat luas sih menurutku gitu kan. Bisa ke retail, horeca, atau mungkin bahkan kayak masuk hotel untuk jadiin menu di tiap kamar dalam bentuk tea bag rempah yang sekarang hanya ada teh gitu kan. Itu sebenarnya peluang-peluang yang ini mesti sangat terbuka lebar gitu. Dan ayo misalkan yang lain mau ada yang mainan silakan ya. Jadi biar akhirnya kita bisa bareng-bareng untuk rempah agar bisa menjadi sesuatu yang udah nggak dalam tanda petik skeptis lagi gitu. Karena kan mungkin saat kita tanya ke anak muda, yuk ngerempah yuk gitu, mungkin 7 dari 10 orang akan bilang pahit, getir, all this, aku lagi nggak sakit ngapain minum rempah gitu. Nah jadi biar akhirnya tuh rempah jadi lifestyle lah Mas. Semakin banyak orang yang bikin itu, semakin banyak orang menikmati, dan akhirnya itu jadi menu kesehariannya kita lah gitu sebagai anak muda gitu. Sebenarnya Wirati itu kan kita ambil dari bahasa Jawa kuno. Wirati pakai i, itu artinya istirahat Mas gitu. Jadi sebenarnya memang dari kami sendiri tidak mengkomunikasikan bahwa nih kamu minum rempah biar kamu sehat, kamu lagi pegel-pegel nih minum jahe biar pegelmu hilang. Sebenarnya bukan itu, tapi yang aku highlight adalah rempah itu kaya akan antidepresan.
Sedangkan masalah utama anak muda sekarang itu adalah mental health. Sebenarnya itu ketemu loh Mas antara efek rempah dengan masalahmu sekarang anak muda nih. Makanya kata Wirati ya, kamu setelah kuliah atau setelah kerja datang ke sini lah buat istirahat gitu. Kita nggak ada wifi, nggak ada colokan, memang murni untuk kamu istirahat ke sini dengan efek rempah yang bakal kamu rasakan gitu. Terus dari segi budaya yang kami miliki di outlet juga kita bukan dalam tanda petik coffee shop yang fast ya. Jadi kayak orang-orang datang, terutama yang perdana datang pasti akan kita jelaskan menu-menunya kayak satu-satu. Oh kita homemade nih rempah-rempahnya, kita ada 4 core rempah, ada jahe, kunyit, temulawak, bla gitu. Terus kita bisa campur kopi, coklat latte. Ini suka yang mana gitu. Nah seringkali kita menemukan customer yang, Mas, aku mau menu yang nggak ada rempahnya deh gitu. Nah itu pasti di awal akan selalu aku kasih yang ada rempahnya, tapi dengan catatan aku garansi kalau emang nanti ternyata kamu nggak suka, tetap nggak suka sama misalkan coklat jahe cinnamonku, aku ganti kopi susu gula kelapa aku yang sama sekali nggak ada rempahnya gitu. Nah itu jadi salah satu cara untuk bangun hubungan sama si customer gitu. Terus dari pengalaman dan SOP itulah yang akhirnya bikin kita jadi cukup punya ikatan lah sama si teman-temannya Wirati gitu. Dan itu berimpact banget ke, ya kadang kan namanya brand kan akan ada naik turun gitu kan, tapi karena emang kita udah bangun hubungan itu, jadi akhirnya mereka malah pada support gitu.